Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risalatul Hikmah, presenter dari Official Zainul Hasan. Mau ngobrol santai bersama Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Zainul Hasan di Taman Edukasi. Yuk segera ikut saya. Kami dari Official Zainul Hasan mau ngobrol santai dengan Bapak Imam Mudaim perihal isu penggunaan HP saat ini. Menurut jenengan Bapak, apakah isu perihal penggunaan HP ini sangat bisa digunakan untuk pembelajaran di sekolah, khususnya di Zainul Hasan? Ya, terima kasih Mbak Risa. Yeah. Jadi terkait isu yang sangat senter sekali di tahun-tahun ini terkait masalah HP, bahwasanya HP itu kalau kita salah menggunakan, maka HP itu bisa menjerumuskan kita hal yang negatif, hal yang negatif, termasuk anak-anak didik kita. Maka dari itu, sebagaimana peran yayasan, peran lembaga pendidikan yang ada di MTS Zainul Hasan ini, yaitu mengoptimalkan bahwa HP itu nanti digunakan sebagai media untuk pembelajaran. Jadi media untuk pembelajaran. Di samping itu semua guru bisa mengontrol, bisa mengakses langsung apa aplikasi yang ada pada HP anak-anak itu. Jadi tidak hanya wali murid, tetapi guru pun bisa mengontrol. Nah, yang lebih penting lagi, Mbak Lisa, bahwasanya untuk mempersiapkan generasi emas di tahun 2045, ini mau tidak mau digital ini menjadi sarana yang memang sangat tepat sekali untuk menggembleng, untuk membentuk karakter anak, bahkan di era industri pun semuanya nanti menggunakan digital. Ini. Oh iya ya Pak, memang sangat betul sekali agar teman-teman tuh tidak gaptek, gagap teknologi. Oh iya Bapak, kalau sekarang kan zamannya digitalisasi Apakah di sekolahan ini ada wadah untuk belajar mengaplikasikan fitur-fitur khususnya komputer maupun laptop? Karena menurut saya tuh ya, sebelum kita diarahkan ke pembelajaran yang digital, perlu adanya edukator perihal mengaplikasikan komputer biar kita tidak gagap. Ya ini memang program yang sudah dilakukan di lembaga kita, yaitu di MTS Zainul Hasan, bahwa di sini itu kurang lebih ada sekitar 40 unit komputer lengkap sekali dengan fitur-fitur yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk kegiatan pembelajaran dalam rangka tadi menyiapkan generasi emas di tahun 2045 yang akan datang. Ginilah Mbak Nisa, 10 tahun yang akan datang saja sudah disiapkan mulai sekarang. Bayangkan kalau kita tidak mempersiapkan mulai sekarang, apa yang terjadi kepada generasi kita. Di lembaga kita ini sudah ada sekitar 300 Mbps untuk wifi-nya. Jadi insya Allah ya sudah cukup untuk digunakan sebagai sarana untuk wifi-nya untuk kegiatan belajar anak nanti di MTS Zainul Hasan ini. Lalu apakah dengan 300 Mbps itu kapasitasnya sudah mampu untuk digunakan seluruh teman-teman Zainul Hasan yang jumlahnya sangat signifikan ini, Bapak? Iya, nanti kalau memang kurang, dinyatakan kurang untuk wifi yang sekitar 300 Mbps nanti, kalau memang kurang ya ditambah lagi, kita tingkatkan untuk 500 bisa, nanti sampai 1000 mungkin bisa. Nanti yang jelas lembaga kita akan menfasilitasi terhadap anak-anak yang sekolah di sini, mulai dari MAMTS nanti difasilitasi, bahkan nanti Mbak Risa untuk selanjutnya nanti tiap ruang nanti dikasih wifi, semuanya dikasih proyektor, dikasih proyektor, semuanya nanti pakai
proyektor itu, guru dalam mengajar juga seperti itu, memanfaatkan IT yang ada, yang telah disiapkan di lembaga kita. Oh, karena di Zainul Hasan tuh muridnya dari tahun ke tahun semakin banyak ya Pak, membludak Iya, betul. Jadi dengan grafik yang terus meningkat ini, maka dari itu, saya selaku kepala madrasah ini terus mencari inovasi-inovasi baru, berupaya semaksimal mungkin bagaimana mempersiapkan itu semua, termasuk wifi, termasuk bahkan listriknya pun nanti ditambah lagi buatnya, dayanya ditingkatkan lagi. Begitu Mbak Risa. Lalu untuk di laboratorium komputer, untuk edukatornya itu dari internal, dari dalam sini, ataukah ambil orang dari luar Bapak? Sementara masih dari internal kita sendiri, karena kita mulai memberdayakan SDM yang telah kita miliki, termasuk tim ahli IT yang sesuai bidangnya, sesuai kompetensinya, yaitu sesuai ijazah ponnya juga TIK, itu kita genjot, kita berdayakan tim-tim yang ada di MTS Zainul Hasan. Begitu Mbak Risa. Lalu untuk di sini Pak, di Zainul Hasan sini, untuk ekstrakurikulernya itu apa saja? Dan yang paling disukai, paling ngetren di kalangan teman-teman tuh ada apa saja sih? Iya. Ini dari tahun ke tahun ini anak-anak itu cenderung ke drum bandnya dan pramuka. Jadi 2 ekstra ini yang menjadi idola anak-anak. Bahkan nanti menyusul kelihatannya ya, sekarang mulai ke tari dan sebagainya, mulai diminati anak-anak dari tahun ke tahun. Tapi untuk sementara ini masih drum band dengan pramuka. Anak-anak semangat yang sekali. Yang paling ngetren. Makanya jangan khawatir kalau di Zainul Hasan itu siswa-siswinya menjadi sang juara, tidak menjadi penonton saja, tapi menjadi jadi pemain yang betul-betul profesional. Begitu Mbak Risa. Di sesi terakhir ini Bapak, closing statement atau wejangan Bapak perihal penggunaan HP saat ini khususnya di Zainul Hasan bagaimana? Begitu ya. Terima kasih Mbak Risa. Ini perlu kami sampaikan bahwa isu penggunaan HP di saat ini memang sangat senter sekali, dan itu memang lembaga harus betul-betul bisa memfasilitasi dengan maksimal terkait wifi, terkait komputer, terkait listrik pun. Nanti bila kurang bisa terpenuhi ya kita tambah lagi dayanya. Untuk wifi kita tingkatkan lagi, yang tadinya 300 Mbps ya, menjadi 500 dan sebagainya. Biar bahkan bisa 5.000 juga ya. Bahkan bisa 5.000 juga. Dan kalau tahu seperti ini, masyarakat jangan bimbang dan ragu sekali untuk memasukkan anak-anaknya di MA maupun MTS Zainul Hasan. Bahkan tidak ketinggalan lagi loh, yayasan kita itu juga punya lembaga mulai PAUD, mulai TK, SDI Zainul Hasan, ada semua komplit. Bila perlu nanti 20 tahun ke depan kita akan mendirikan perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi. Ya, ini kita harus mimpi itu jangan yang pendek-pendek. Karena mimpi gratis ya Pak. Mimpi itu kan gratis. Kalau kata Mbak Risa, jadilah kamu pemain yang profesional dan jangan kamu menjadi penonton. Begitu ya. Saja, ya. Tidak mungkin kamu akan menjadi sang juara ketika kamu hanya menjadi penonton. Betul Mbak Risa? Iya betul. Iya. Ini, nah, coba Mbak Risa bayangkan yuk. Dari 1993 kita lahir, mulai saat ini sudah berapa tahun kita? Lembaga kita ini. Sejak 1993 hingga sekarang. Mungkin sudah sekitar 28 tahunan ya kita itu. Lembaga kita berdiri. Dari satu kelas menjadi 21 rombel, ini kan luar biasa ya. Nah inilah, ini harus kita pertahankan. Zainul Hasan ini kita pertahankan, dan Anda sendiri selaku alumnus MTS yang sekarang di MA bisa merasakan sendiri Mbak Risa ya. Bisa merasakan ya,
barokahnya di MTS Zainul Hasan ini. Iya Pak, sangat bisa merasakan. Iya, terima kasih. Termasuk ini barokahnya. Jadi al barokatu hiya ziyadatul khair. Barokah itu adalah tambahnya kebaikan. Al barokatu utawi barokah iku ziyadatul khairi, tambahin kebaikan. Jadi kalau sudah kita bilang barokah, ini berarti terus sama Allah Subhanahu wa taala akan diperbaiki tingkah laku kita. Tiap detik, per menit, per jam, per waktu dari terus diperbaiki. Yang penting kuncinya apa Mbak Lisa? Ikhlas. Ikhlas. Itu. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada lagi Mbak Lisa? Lalu untuk status akreditasinya itu bagaimana Pak di MTS maupun MA Zainul Hasan? Iya Mbak Lisa, terima kasih. Ketepatan untuk MTS-nya di tahun 2021 kemarin sudah terakreditasi A. Alhamdulillah. Ya, dari Badan Akreditasi Nasional memberi status A untuk MTS dan untuk MA-nya B. Mudah-mudahan untuk MA-nya nanti statusnya bisa A, juga seimbang dengan MTS. Iya, tinggal satu langkah lagi. Tinggal satu digit saja sudah A. Ya, harapan saya masyarakat dimanapun Anda berada, jangan bimbang untuk menyekolahkan putra-putrinya di MTS Zainul Hasan, karena walaupun bagaimana ini wahana untuk mempersiapkan generasi emas di tahun 2045 gitu. Gitu Mbak Lisa yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada lagi yang perlu ditanyakan Mbak Lisa? Mboten Pak, sampun sudah cukup. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bapak. Semoga kita bisa ngobrol santai di Taman Edukasi ini perihal untuk membahas pendidikan. Ya. Harapan saya nanti ya di Taman Edukasi kita jadikan taman ini sebagai wahana untuk berdiskusi, berdialog, berkolaborasi terkait masalah pendidikan. Oke, terima kasih kepada semuanya. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh iya, jangan lupa buat teman-teman yang kelas 6, 9, ayo segera daftar di MTS MA Zainul Hasan. Alamatnya di Jalan Masjid 329, Swaloh, Sambirejo-Pare. Kenapa sih harus sekolah di MTS Zainul Hasan? Penasaran kan? Ayo makanya segera daftar di sini. Karena sarana pendidikannya, sarana pembelajarannya sangat-sangat the best. Dan untuk fasilitasnya pastinya sangat-sangat super duper kece ya. Oke, baik, saya Ristatul Hikmah dari Official Zainul Hasan. Sampai jumpa dan sampai ketemu di edisi-edisi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.